Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kinetic ID. Jadi di video kali ini gue ingin mengumumkan dan juga mengadakan sebuah segmen baru di channel ini. Nah, kalau misalnya kalian ingat dulu yang namanya Kinetic Setup, yang dimana biasanya itu gue ngomentarin PC setup kalian yang kalian udah submit ke email. Dan dulu itu lebih seringnya sebenarnya dijalanin sama Jordi, dan waktu itu sempet pengen gue terusin, tapi ternyata cuma wacana karena satu dan lain hal. Nah, sebenarnya di segmen kali ini atau di segmen yang akan gue umumkan ini, sebenarnya gue pengen bikin yang kurang lebih sama kayak Kinetic Setup, tapi di sini gue nggak ngomentarin soal setup PC kalian, tapi di sini gue akan ngomentarin dan juga mamerin beberapa setup mechanical keyboard atau setup custom mechanical keyboard yang akan kalian kirimin nanti. Dan nantinya segmen ini akan gue kasih nama pamer keyboard. Nah, alasan kenapa gue pengen bikin segmen pamer keyboard ini adalah yang pertama, gue melihat sepertinya si mechanical keyboard ini lagi cukup baik diminati. Lalu yang kedua itu gue pengen kalau misalkan komunitas atau orang-orang yang belum ngerti atau yang baru terjun ke hobi ini setidaknya bisa ngeliat bahwa dunia dari mechanical keyboard itu sebenarnya cukup luas, dan produk-produknya itu nggak cuman sekedar yang sering kalian lihat di internet aja. Dan sekaligus harapan gue dengan adanya konten seperti ini itu setidaknya bisa memberikan inspirasi buat kalian yang pengen build custom mechanical keyboard, atau cuman pengen nge-custom beberapa parts kayak switch, pengen pakai keycap yang warnanya kayak gimana, pengen build keyboard yang kayak gimana. Nah, semoga dengan adanya konten ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang sedang galau pengen bikin atau pengen custom keyboard seperti apa. Nah, berhubung ini adalah episode perdana atau episode 0 atau episode coba-coba, nah di sini gue sangat rindu untuk dengerin feedback atau masukan dari kalian terkait segmen pamer keyboard ini. Kira-kira kedepannya bakalan bagus di deliver seperti apa, kira-kira mau dibawain kayak gimana dan segala macem. Nanti kalian bisa tulis saja pendapat kalian atau komentar kalian atau saran kalian nanti di kolom komentar di bawah. Lalu untuk cara ikutannya seperti apa, nanti kalian bisa cek aja, linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan selain itu, segmen ini juga nggak tertutup untuk custom mechanical keyboard doang. Semua keyboard itu boleh ikut tanpa terkecuali ya, selama keyboardnya itu mechanical keyboard. Jadi kalian nggak usah malu-malu keyboard kalian seperti apa, kalian bisa submit aja, nanti linknya silahkan cek di kolom deskripsi. Selain itu, karena ini adalah episode perdana yang berarti belum ada yang submit apapun ke gua, jadi di sini gua udah ngajakin beberapa teman gua dari community yang kebetulan udah main keyboard itu cukup lama. Dan langsung aja kita lihat kira-kira keyboard mereka itu seperti apa. Oke, pertama gue mau mulai dari keyboard yang pertama, yaitu RAR75 yang dimiliki oleh Jonathan. Keyboardnya adalah custom keyboard dengan layout 75% yang dirakit dengan stack akrilik atau sandwich akrilik. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah Gateron Yellow yang top housingnya itu menggunakan housingnya Cherry. Dan sudah di loop juga menggunakan campuran Krytox 204 dan juga 105. Sebagai pemanis utama, keyboard ini menggunakan keycaps JTK Purple on White dengan beberapa novelty sterong dari Keycraft. RAR75 juga punya semacam knob atau encoder yang bisa kalian program untuk fungsi seperti volume control dan kontrol media lainnya. Nah, kalau kalian penasaran sama harganya, kitnya aja, kit itu PCB, case, dan juga plate itu harganya ada di 700 ribuan, belum termasuk switch dan juga keycap. Jadi untuk keyboard custom seperti ini, kalian bebas mau pakai switch apa dan keycap kayak gimana yang colorway-nya dan juga harganya cocok sama kalian. Kalau JTK Purple on White ini harganya kurang lebih sekitar 1,2 sampai 1,4 jutaan. Dan kalau ditotalin mungkin build keyboard ini ada di sekitar 2 jutaan, dan untuk typing testnya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah keyboard yang gue rasa kalian semua udah pernah lihat di channel ini karena sering gue masukin di bidol juga. Tapi ini bukan keyboard gue, ini adalah keyboard Alice punya Kresna, yang punya gue mungkin nanti belakangan aja. Nah, Alice ini bisa dibilang adalah keyboard dengan layout ergo dan kurang lebih punya total jumlah key seperti keyboard 65%. Alice ini kebetulan makernya adalah orang Indonesia juga, itu dari IMKG atau Indonesia Mechanical Keyboard Group. Tapi sayangnya si Alice ini udah nggak dibikin lagi, atau at least yang gue tahu itu belum ada rencana dibikin lagi. Intinya kalau kalian tanya ini beli di mana, ya belinya itu dulu sama anak IMKG yang namanya Yasin. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada lagi, jadi nggak bisa kalian beli. Paling bisanya ya kalian bisa beli bekas punya orang atau beli second. Nah, keyboard ini kit bawaannya itu dapat PCB dan case dengan sandwich layout, dan ada dua opsi plate juga, yaitu half plate dan juga full plate. Kebetulan punya si Kresna ini half plate, jadi bagian alphasnya itu nggak ada plate-nya. Dan switchnya itu cuma dikaitin ke PCB aja supaya feel ngetiknya itu lebih fleksibel dan lebih enak. Untuk harganya itu kalau nggak salah itu sekitar 600 ribuan untuk sandwich case dan juga PCB-nya. Jadi tinggal beli keycap sama switch-nya aja.
Dan kebetulan si Kresna di sini memilih warna frosted acrylic dengan keycapnya itu menggunakan Enjoy PBT Grayscale yang menurut gue kombinasi warnanya sangat oke banget. Yang terakhir buat switchnya di sini menggunakan Alias 80 gram yang udah di loop juga dengan Krytox 204, dan switch Alias ini adalah switch tactile silent, dan ya kurang lebih tapping testnya seperti ini. Selanjutnya kalau kalian ngerasa Alias ini bentuknya kurang aneh, keyboard selanjutnya bisa dibilang lebih kurang biasa lagi. Keyboard milik Kim ini adalah keyboard paling ajaib di episode pamer keyboard ke-0 ini. Keyboard ini namanya Unigo 66, sebuah split keyboard yang memiliki desain key layout yang ortolinear. Artinya layout key-nya itu lurus-lurus dan gak miring-miring atau staggered kayak keyboard pada umumnya. Namun layout ortolinear ini tentunya nggak untuk semua orang, terutama untuk yang udah terbiasa dengan layout staggered yang nyaris udah dipakai di kebanyakan keyboard. Karena gue pribadi udah pernah nyoba dan ya gue nggak bisa ngetik sama sekali di keyboard yang layoutnya itu orto kayak gini. Keyboard ini menggunakan switch C3 Tangerine 62 gram dengan GMK terminal sebagai pelengkap tone warna hijau yang akan dicocokkan ke warna abu-abu pada kedua casing split ini. Keyboard ini bahkan udah dilengkapi dengan frosted wrist rest yang dibuat custom oleh makernya, mungkin supaya posisi ngetiknya itu lebih ergonomis. Selain itu yang bikin keyboard ini menarik adalah karena keyboard ini wireless, jadi untuk menyambungkan kedua keyboard split seperti ini harusnya bakal jadi tantangan tersendiri. Dan untuk koneksi wirelessnya, keyboard ini menggabungkan dua receiver menjadi satu ke masing-masing modul wireless yang ada di masing-masing keyboard ini di kanan dan kiri. Dan untuk modul wirelessnya, si Unigo 66 ini menggunakan modul wirelessnya milik Logitech karena modul wirelessnya itu memang terkenal sangat baik banget. Dan menurut si Kim mau dipakai main game pun memang gak ada delay, kecuali baterainya memang udah lemah. Dan sekarang lanjut ke typing testnya. Oke, selanjutnya adalah keyboard dari salah satu momotnya MKG yaitu Handi. Ini adalah salah satu keyboardnya Doi yaitu TX75. Keyboard ini mempunyai layout 75%, tapi bedanya TX75 ini lebih compact dibandingkan dengan R75 punya si Jonathan yang pertama tadi. Keyboard ini menggunakan brush plate dan juga brush weight, jadi cukup berat memang. Dan untuk switchnya si Handi di sini menggunakan Xylon V2 versi 62 gram tanpa di loop sama sekali. Dan kalau kalian tahu Zilio Switch yang tactile itu, nah anggap aja si Xylon ini adalah versi silentnya si Zilio Switch. Dan keycapnya di sini Handi menggunakan JTK Photo Studio. Buat harga sendiri karena ini sulhan, jadi harga kitnya sendiri kalau Handi nggak salah ingat itu sekitar 300 sampai 350 dolar, belum termasuk switch, belum termasuk keycap dan biaya-biaya lain untuk mendatangkan si keyboard ini. Jadi kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar 5 sampai 6 jutaan untuk PCB, case dan plate-nya. Kalau di si JTK Photo Studio itu harganya mirip-mirip kayak punya si Jonathan tadi, yaitu di 90 dolar atau sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Nah untuk harga switch sendiri kalau nggak salah itu satu switch harganya 14.000. Jadi ya kalian tinggal hitung sendiri aja kalau totalnya 90 switch kurang lebih itu berapa harganya. Nah untuk tapping testnya di sini Handi pakai keycap GMK Plum karena pas tapping test lagi pakai keycap itu. Tapi karena suaranya kurang lebih sama, jadi ya kurang lebih tapping testnya seperti ini. Nah untuk keyboard yang terakhir ini sebenarnya agak susah untuk dideskripsikan karena ini keyboard yang udah bukan jadi satu kit kayak keyboard-keyboard sebelumnya. Ini keyboard punyanya Dasdi, bisa dibilang admin atau momotnya IMKG juga dan salah satu kang service spesialisnya IMKG. Nah di sini PCB-nya Dasdi menggunakan ZIL60 V2 yang punya layout 60%. Yang harga itu kurang lebih sekitar 100 dolar. Lalu plate-nya menggunakan Gon CNC machine plate yang harganya sekitar 50 dolar. Lalu case-nya di sini menggunakan mekanis VL warna ungu yang harga case-nya doang kalau nggak salah harga sekitar 290 dolar. Jadi ya kalian bisa totalin aja kurang lebih kitnya itu berapa harganya dan kalian bisa konversi sendiri kira-kira totalnya itu berapa. Nah switch sendiri di sini menggunakan switch Gateron IKEA atau Gateron Linjar. Sesuai dengan namanya ini adalah switch linear dan untuk modifikasi switchnya itu udah di loop dan juga udah di film menggunakan type switch film. Dan keycapnya di sini menggunakan GMK Dolce Ivan dengan tambahan artisan Barong Dewata dari Land Caps di escape-nya. Dan ya maka dari itu keyboard ini nggak bisa dibilang kit jadi satu semua karena setiap partsnya itu udah terpisah, nggak kayak keyboard-keyboard sebelumnya. Dan ya kurang lebih seperti ini typing test yang terakhir.
Jadi kurang lebih seperti itu tadi konten pamer keyboard episode ke-0. Semoga sekiranya dengan ada konten ini kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk build custom mechanical keyboard kalian, atau kalian pengen beli Swiss apa, pengen nyobain Swiss apa, pengen nyobain keycap seperti apa yang warnanya cocok dengan kalian. Dan selain itu semoga juga bisa konten ini memberikan kalian sedikit pengetahuan soal mechanical keyboard. Dan untuk kalian yang pengen ikutan, seperti biasa kalian bisa submit foto-foto keyboard kalian dan juga submit video typing testnya, dan nanti soal ketentuan resolusi videonya, lalu resolusi foto dan segala macam, kalian bisa cek aja di form yang udah gue bikin di bawah. Kalian bisa ikutin semua detail-detailnya dengan baik supaya nantinya lebih gampang dan demi melancarkan konten pamer keyboard ini. Dan gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian soal keyboard-keyboard yang udah ada di pamer keyboard ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join juga komunitas kami di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengit TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.